Beranikan diri untuk terjun di dunia fitness ini karena menurut saya ini nggak ada matinya. Kalau ayah saya kan fitnessnya support yang luar biasa di hari Tutung Zil seperti apa nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yoga, buat teman-teman semua wartawan dan teman-teman yang di Intermart, Mas, terima kasih hari ini Mas Didi, terima kasih buat para founder. Saya datang ke sini yang pasti cuma mau nganterin Jiel karena Jiel punya keinginan ingin berbisnis dan kebetulan adalah bisnis yang dia sukai. Karena saya bilang kalau kamu muda gak keren badannya, ya bukan anak sekarang. Saya bilangnya begitu. Ternyata dia tidak hanya ingin badannya keren, tapi dia ingin betul-betul berbisnis. Dan saya bilang, wah good, kalau memang kamu mau berbisnis bagus. Kebetulan ditemenin orang-orang hebat dengan Mas Yoga, dengan Mas Didit, gitu ya. Saya rasa ini salah satu awal Azriel akan melakukan bisnis pertamanya. Kalau di rumah kan dia enak dibantu sama bundanya terus, bisnis apa aja dibantu bunda. Sekarang bunda sama saya menyerahkan Jiel menentukan bisnisnya dan ternyata milihnya hari ini adalah dia ingin serius di bidang fitness dan saya bilang ya keren, cocok. Karena ke depan memang dibutuhkan orang-orang yang sehat untuk membangun Indonesia. Jadi Jiel udah tepat kesini, makanya saya mau mengucapkan hari ini terima kasih buat teman-teman Mas Yoga maupun Mas Didi dan teman-teman dari Bali. Ini ceritanya awalnya saya dicemplungin di sini satu keluarga ini sama Mas Didi. Jadi waktu pandemi dulu saya tinggal di Bali hampir 1 tahun waktu pandemi, ingin sehat juga di Bali. Ternyata ketemu Mas Didit. Mas Didit ngajaklah fitness di Uluwatu ya. Mas harus sehat Mas. Saya waktu itu badannya agak seperti ini. Alhamdulillah sekarang udah rada berkembang dikit lah. Meskipun umur udah 54 tapi katanya masih umur 40 ya alhamdulillah. Ya saya melihat wah ini boleh juga kalau badan sehat kita jadi bekerjanya jadi sehat, berpikirnya pun jadi sehat. Nah karena itulah saya melihat Jiel mau serius dan kebetulan ternyata gaung bersambut sampai hari ini. Jadi perjalanannya bukan ujuk-ujuk tahu-tahu Jiel bisa berbisnis ini, tapi dia udah belajar sama Mas Didit lama karena waktu di Bali tiap hari dengan Mas Didit dia melihat perkembangan yang di Bali dan alhamdulillah sampai hari ini bisa berjodoh melakukan bisnis ini. Saya sebagai orang tua merasa berterima kasih sekali lagi buat teman-teman yang mempercayakan Jiel untuk ikut dalam bisnis ini. Jadi ini adalah bisnis pertamanya Jiel. Mudah-mudahan butuh bimbingan dia karena benar-benar saya lepas sama bundanya dilepas biar dia yang memikirkan sendiri bagaimana berbisnis ini bisa struggler. Yang pasti bisnis naik turun, pasti bisnis nggak ada yang mudah. Kalau mudah semua akan bisnis. Jadi Jiel biarkan berjalan dan buat teman-teman yang di fitness plus mudah-mudahan Jiel bisa dibimbing dengan baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebenarnya olahraga yang disuka banget apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati di sini teman-teman wartawan, terima kasih sudah datang. Juga para BOD dari Fitness Indonesia. Jadi kalau bicara bisnis fitness ini kan kita bicaranya long run ya, khususnya berkepanjangan. Dan kalau kenapa saya memberanikan diri untuk terjun di dunia fitness ini karena menurut saya ini nggak ada matinya. Kalau ayah saya kan bisnisnya di F&B itu kan juga konsumsi setiap hari. Nah kalau saya ini pilihnya di fitness karena itu sama, kita membutuhkan itu dan menjadi ekosistem juga buat saya. Luar biasa ya Jiel, dengan wawasannya berbisnis benar-benar ini juga jadi benchmark juga buat Jiel untuk bisa mengembangkan bisnis yang lebih lanjut lagi. Jiel, kalau boleh sharing lagi, tadi kan selama di Bali 1 tahun, apa yang didapat Jiel? Selain dari sisi bisnis, mungkin dari sisi
cinta dan suka banget sama olahraga itu tumbuhnya kapan sih gitu? Jadi saya ini nggak ujuk-ujuk juga fitness ini. Udah mungkin Mas Didit ini udah 3 tahun mendidik saya melakukan research. Nggak sebentar juga, karena kan saya juga nggak terlalu mungkin Mas Didit nggak terlalu sering melihat saya kan kalau ada acara gitu nggak terlalu sering muncul ya, jadi butuh waktu yang lama juga mungkin untuk memilih kemauan saya gitu sih. Oke, lebih mendalami ke insight-nya dari seorang Zil ini apa sih gitu kan. Jadi coaching-nya tuh tidak hanya tentang bisnis fitness plus sendiri, tapi juga insight your heart gitu dan sama mindset juga ya dari Zil bisa di coaching juga sama. Karena kalau fitness ini kan harus terjadi setiap hari dan ekosistem dan orang-orangnya itu kan berpengaruh. Kalau kita gerak sendiri itu nggak bakal beda. Betul. Jadi memang harus ada pendampingan yang luar biasa. Nah, mumpung di sini berdampingan juga sama Baby gitu kan, bolehkah Zil take your time? Karena memulai bisnis seperti tadi 2 kata up and down ini nih akan terjadi dan lo harus siap dengan risiko itu. Pengalaman bisa dilihat dari ini teladan terbaik dari kehidupan Zil nih. Momen ini jadikan buat Zil untuk minta restu lah ibaratnya gitu sama Bibi, supportnya, doanya. Iya kan bisa ini ya. Udah direstui. Kalau bapak saya itu petarung, anaknya juga bakal jadi petarung. Iya, jadi langsung nyemplung masuk sana gitu kan. Ini kalau nggak dicemplungin begini nggak gerak-gerak dia. Iya. Oke. Jadi langsung dibukain pintu, masuk lo gitu. Udah, langsung seperti apa belajar sendiri ya. Oke, kalau begitu welcome to Fitness Plus Indonesia. Mudah-mudahan seorang Zil juga bisa jauh lebih berkembang lagi dengan bisnis plan-nya yang luar biasa didapatkan dari pengalaman-pengalaman terbaik di ring satunya ya. Terima kasih banyak udah datang sama teman-teman yang lain. Saya langsung aja, tadi kita udah janjian, saya ngomongnya sedikit loh Mas. Sebenarnya saya sama Aji udah 3 tahun bareng dan Azril ini memang saya lihat dari mentalnya, dia latihan aja sudah anak yang tangguh sebenarnya. Kalau saya kasih beban, maksudnya dia nggak pernah rewel kalau ditambah-tambah beban. Jadi menurut saya dia akan jadi fitness planner yang luar biasa sih. Menurut saya. Dari sana saya melihat Azril dan memang sekarang kita punya program untuk membentuk Azril fitness planner tapi yang badannya atletis gitu. Jadi saya masih punya PR sama Azril selain kita sharing soal bisnis dan lebih kepada transformasinya dia badannya juga, karena dia juga tadi kan dia bilang serius, jadi bukan hanya serius di bisnis tapi juga untuk kesehatannya juga. Itu sih Mas. Nah, ada serius dari sisi as a professional coach juga gitu kan dari Mas Dil, selalu support untuk Zil untuk bisa langsung build up gitu ya. Untuk bisa lebih mengembangkan dari sisi bisnis dan juga dari keseriusan Zil untuk bisa punya ibaratnya tanggung jawab terhadap badan, tanggung jawab terhadap fisik, tanggung jawab terhadap kesehatan ini juga ya. Semuanya inside dan outside itu pasti disiapkan ya dan selalu disupport. Luar biasa Mas Dil Setiawan, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Anyway, Zil, buat lo sendiri latihan yang terberat untuk sekian banyak rangkaian fitness tuh apa sih? Dan latihan yang paling seru dan suka banget itu part yang mana nih? Karena fitness banyak kan alat-alatnya kan? Apalagi sport science sekarang udah makin canggih pula kan? Yang pertama Mas panggilnya Azriel. Azriel aja ya? Oke. Dulu kalau yang saya ingat itu chess ya. Chess. Ya. Oke. Karena itu salah satu kelemahan juga yang jarang dilatih. Jadi emang harus fokusnya ke chess. Chess. Karena shape yang bagian ini bisa jadi kelihatan ini ya. Sama backnya sih. Chess sama Back. back. Oke. Kaki area kaki aman. Sempat main sepeda jadi masih aman sih. Oke. Kalau tambahan dari saya, ini bukan minus plus ya. Karena bisa sampai jam 2 malam, jadi saya nggak tahu itu plus-plusnya di mana. Tapi yang menarik sebetulnya dari pengalaman saya pribadi di Bali, bahwa memang teman-teman untuk hospitality-nya bagus banget. Terus bagaimana kemauan kita dia bisa serve dengan baik dan alatnya bagus, itu yang penting sebenarnya. Dan memang keramah tamahan teman-teman yang memang hadir
yang itu saya rasakan dan itu benar-benar luar biasa. Kenapa saya sampai hari ini bisa dekat dengan Mas Didit? Karena biasanya kan ada gambarnya gitu ya, orangnya nggak ada. Ini kalau ini beliaunya ada, waktu di Bali terus. Saya diajarin, istri diajarin, JL diajarin. Itu yang menarik. Makanya saya melihat Mas Didit mau serius seperti ini, wah ini kalau benar beliaunya bisa hadir, hari tertentu hadir, bisa ditemuin, itulah yang menurut aku harus dijaga terus. Dan tadi idenya, pertanyaannya tadi bagus gitu. Saya mungkin coba nanti mengidekan. Memang kalau saya Fitness Plus juga bisa membantu teman-teman olahraga di sekitar sini yang memang atletik yang memang berprestasi. Ini kayaknya perlu Fitness Plus memikirkan untuk mereka dikasih insentif untuk latihan di sini karena itu adalah calon dari membawa nama Indonesia di dunia internasional. Jadi harapan saya itu dipikirkan karena itu bagus sekali ya kalau Fitness Plus bisa memadahi hal tersebut. Itu jadi nggak hanya bisnis saja, tapi bagaimana juga bisa mengembangkan e-sport terutama di fitness ini bisa Indonesia bisa bicara di dunia internasional. Karena kalau saya bilang bahwa kita Fitness Plus untuk berkompetisi dengan brand-brand dari internasional, saya yakin kita bisa berkompetisi. Tapi memang aku lihat Mas Didit dengan dia udah ada di internasional, udah terkenal juga. Jadi kita nggak perlu takut bahwa kita siap berkompetisi. Yang penting supportnya dari teman-teman wartawan dan teman-teman lain. Daripada ke brand internasional, udahlah coba dulu brand Indonesia. Saya yakin bahwa dengan Fitness Plus kalian pasti tidak akan kecewa. 3, 2, 1, silakan. Fitness Plus Indonesia, always positive. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.